Hello guys and what's up, kembali lagi dengan gua, aku Tagawari Uji desu ya, di konten Q&A spesial 200 subscriber. Ya, banyak sekali ternyata ya yang meminta saya untuk membuat Q&A ya. Dan ya, ini adalah sebuah paksaan dari masyarakat gitu ya. And today ya, mohon maaf banget jika kalian lihat nih ada running text-nya di bawah tubuh gua ya. Sebenarnya biar gak sepi aja gitu. Alright, and today gue pengen baca-bacain Q&A alias pertanyaan-pertanyaan kalian ya yang ada di Instagram ya. Jadi di sini gue punya dua opsi kemarin ya. Gue naruh Q&A pertama itu di story Instagram ya. Satu story Instagram, yang kedua itu ada di kolom komentar gitu ya. Dan ya, gue akan bacain di yang versi story Instagram. Dan mohon maaf banget jika pertanyaan story Instagram ini gak terlalu lengkap ya. Soalnya banyak yang kepotong, jadi gue gak tahu sih kenapa Instagram menggunakan fitur cuman kayak setengah-setengah gitu. Jadi kampret gitu. Alright, kita langsung aja ke pertanyaan pertama cuy. Tanpa banyak bacot, banyak cincong, let's go bitch. Alright, pertanyaan pertama dari Tanaka Cista. Oh, alright. Kak, sebenarnya kakak tadinya kelompok Yakuza. Nah, kan baru dibilangin kepotong gitu ya. Baru dibilangin kepotong ya kan. Gue kan ngintip dikit. Kakak sebenarnya kakak tadinya kelompok Yakuza. Kalau boleh tahu kakak dari bagian mananya ya? Mungkin kayak gitu ya. Kalau bagian, gue kebagian di Yakuza itu sebagai ketua divisi 4. Iya, ketua divisi 4 ya. Gue juga pernah bilang ini di live stream sih, waktu si Desta nanya juga ya. Gue adalah ketua divisi 4. Jadi kayak kerjaan gue itu kalau nggak ngegabut ya, nerima duit, malak gitu ya. Karena gue cuma ketua divisi doang gitu, dan bertanggung jawab kepada anak-anak buah gue gitu ya. Tapi apabila ada yang ganggu anak buah gue, ya gue samperin lah tuh orang ya kan. Dari Yakuza mana lo? Dari anak mana lo? Pokolin gitu ya. Tapi kadang-kadang kalau gue terlalu ekstra gabut ya, biasanya gue ikut. Biasanya gue ikut kerjaan teman gue. Sumpah nih gabut-gabut sumpah. Teman gue ada beberapa yang eksekutor juga ya. Eksekutor itu bagi kalian yang nggak tahu, eksekutor itu bagian-bagian yang interogasi ya, sama yang bunuh-bunuhin orang gitu ya. Yang nyiksa-nyiksa lah intinya itu. Dan apabila gue ekstra gabut ya, gue ikut-ikutan mereka lah, gila. Sumpah gabut-gabut anjir. Tapi ya, that's my past ya, not my future ya. Jadi ya, gue guru BK sekarang. Gue gak ngelakukan hal-hal keji seperti itu lagi gitu ya. Dan ya, gue membuang jauh-jauh segala pembunuhan, siksa-nyiksa, pukul-mukul. Tapi kayaknya bergelut masih sih. Murid-murid gue ya. Next dari Kiruzaki. Punya waifu nggak? Kalau punya namanya siapa aja, dari anime apa? Alright, ini menarik sih. Ini menarik sih. Gue sebenarnya punya waifu banyak ya. Cuman yang apa ya, bahasanya itu yang bertahan lama gitu ya. Yang bertahan lama itu cuma ada 3 gitu ya. Oh ya, dan tiga-tiganya pun dari anime yang sama, yaitu adalah anime Bangai Dream ya. Ya you know lah, gue demen banget gitu dengan hal-hal yang berbau musik gitu, tapi tidak dengan idol. Gue demen Bangai Dream karena mereka anak band dan mereka main instrumen. Ya, catat itu. Mereka bukan idol cuy. Alright, jadi 3 waifu gue ini. Gila kok waifu sih anjing. Ya gue wibu sih. Oke, jadi 3 waifu gue ini pertama adalah Udogawa Ako. Udogawa Ako ini adalah drummer dari band Roselia. Dan skillnya itu di atas rata-rata cuy, sumpah dah. Lu harus dengerin dia konser ya. Kalau orang aslinya itu Sakuragawa namanya ya, orang aslinya. Cuman yang versi anime itu Udogawa Ako, dan ya mereka kan orang yang sama gitu. Jadi skillnya rata-rata, dan itu gua demen banget sumpah sama skillnya, skill drumnya gitu. Kedua itu adalah Imai Lisa. Imai Lisa ini gue demen sama orang aslinya Yuki. Tapi gue juga demen di animenya kan dia rada-rada onesan gitu ya kan. Ya sebenarnya gue kurang demen sih. Gue demen gitarnya. Gitar bassnya. Gue aduh. Ya cuman ya kriterianya ya good looking gitu, walaupun gue gak terlalu demen sih sama sikap onesan-onesannya gitu. Cuman ya gue demen karena dia bisa main bass. Asik ya kan. Ketiga ya, alias the number 1 itu adalah Toyama Kasumi. Dia adalah vokalis sekaligus gitar loh ya. Bukan gitaris, vokal gitar lah intinya. Di band Popin Party. Ya, gue demen banget sumpah. Gue demen banget gitarnya cuy. Gitar ESP Random Star. Oh my god, kayaknya dia doang yang punya itu ya. Dan ya, kan gue udah pernah bilang gak sih? Gue appreciate banget gitu dengan orang yang bisa main gitar sama bernyanyi secara bersamaan. Dan iya, dia Toyama Kasumi yang bisa main gitar sama nyanyi di saat yang bersamaan gitu. Wah, banyak sih. Cuman ya rata-rata gitarnya pada biasa gitu.
Ya jadi begitu, gue demen ya, dan gue juga demen orang nyatanya gitu. Orang nyatanya itu adalah si Emi. Dan ya di panggung pun dia juga pakai gitar random starnya gitu. Oh my god. Nah itu ya, jadi itu ketiga waifu gue, Kiruzaki dari anime Bango Dream. Gila, gue kepanjangan jelasin satu pertanyaan doang. Dan ya itu sudah jadi ciri khas Q&A gue sih ya, kayaknya gitu akan jadi ciri khas ke Q&A gue, dimana pertanyaan sedikit gitu ya, jawabannya sejubung gitu. Ada sebanyak gitu. Alright, next itu ada dari Desta Hendrian ya. Wah selamat bang, BTW mau tanya kapan abang Bang, BTW mau tanya abang kelahiran tahun berapa? Gua kelahiran tahun 1421 ya. 1421 kayaknya, atau enggak 1422 gitu. Ya, 1420. Ya, itu sekitaran itu lah. Ya, cuman gue rada lupa gitu dengan hal-hal zaman dulu gitu ya. Tapi ya event-event yang paling gue ingat adalah event-event yang ada di tahun 90-an ya. Kan gue juga anak musik nih ya. Selain gue Yakuza, geng motor juga, gue kan juga anak musik gitu ya kan. Jadi lagu-lagu dari Meiko Nakahara gitu ya kan. Terus dari lagu-lagu dari siapa? Anri. Oh my god, itu the best ya. Gue sampai kenal sampai sekarang loh, anjir. Ya gue di zaman-zaman itu yang gue paling ingat ya, memori gue asik gitu. Di zaman-zaman Meiko Nakahara gitu, di zaman-zaman Anri gitu. Oh my god gitu. Apalagi logo Anri yang I Can't Stop the Loneliness. Oh my god, itu the best sih. Ya jadi itu tahun kelahiran gue. Gila, ini gue udah reveal anjir. Nih Anda ya, ini secara tidak langsung ini meripil ya tahun kelahiran saya gitu. Tahun 14, 20, 21, atau 22 gitu ya. Next itu ada dari Abdul Qodiri titik 1. Bang, termotivasi buat YT dari apa sih? Oke nih. Bang termotivasi buat YT dari siapa, dan Bang Ryuji kapan nikah? Wow. Termotivasi buat nge-YT. Termotivasi buat nge-YT itu gara-gara itu rewind mungkin. Ini bukan VTuber ya. Bukan ya, bahasanya gitu kayak termotivasi pengen buat YT gitu karena YouTube rewind sih. Ya kan YouTube rewind itu dikumpulin semua tuh ya kan, yang dari yang tahun 2014, 15, 16-an lah intinya. Lalu kumpulin tuh VTuber legend gitu, VTuber yang bahasa itu ada kualitinya gitu ya. Iya, dari situ mereka belajar, entah dari Bayuskak, entah dari siapapun ya. Jadi itu terinspirasi gue untuk membuka YT gitu ya. Dan kapan nikah ya? Stratnya sih kalau bisa. Next dari Aratas titik VTuber ya. Kenapa pas aku ngajak gelut di belakang sekolah, kau malah datangnya malam? Bergelut kita, emot batu. Hei Anda ya, Arata-kun atau Seiji-kun ya, whatever ya. Anda tawuran ya, cuman siang-siang dan ketahuan sama Mendikbud, dan sekolah kita diaduin sama ke Kemendikbud dan guru BK-nya yang harus bertanggung jawab. Hei kamu Seiji-kun ya. Makanya saya datang malam-malam habis rapat dari Kemendikbud ya kan, ke rumah sebentar sih buat ganti baju gitu ya kan, baru nang sekolahan karena dia masih nungguin kan, kampret ya. Gitu ya. Jadi Seiji-kun ya, bawa anak-anak kamu itu ya, anak-anak buah kamu itu tawuran itu kalau bisa malam-malam cuy, sekitaran jam 8, jam 9, jam 10 gitu ya, sampai jam 12 gitu. Itu tempat paling strategis ada di pelabuhan cuy ya. Waktu gua geng motor dulu sih, gua ke pelabuhan mulu gitu ya. Karena pelabuhan itu adalah tempat terujung dari daerah gua gitu ya. Blue Bay dulu namanya, Blue Bay. Itu adalah tempat langganan gua tawuran gitu ya. Untung teman-teman Yakuza saya masih bantuin gitu ya, buat ngurus ini gitu. Kampret kamu, tawuran pakai ketahuan segala, anjay. Ya, itulah beratnya jadi guru BK gitu, kalau muridnya pada barbar semua anjir. Ya gurunya mantan barbar juga sih. Gila, gue guru tersesat anjay. Next. Kata Mas titik depresi underscore, Anda blok saya ya? Enggak. Next itu ada dari Yukina Ren. Oh, Yuyu-san. Oh my god, Yuyu-san. Sukina hito wa imasu ka? Dare ga iru no? Gomenne nani o kikitaku nai. Asik. Anata ga suki da yo. Asik. Jodan jane yo. Canda Yuyu-san. Next dari Nesia Hana. Oh, Nesia Hana. Nice nih namanya, bagus banget anjay, sumpah dah. Bagaimana kabarnya? Anda udah nge-YouTube berapa lama? Nah, ini lumayan bagus nih. Jadi pertanyaan dari Nesia Hana ini adalah ya, kabar bagaimana ya? Baik ya kan, kecuali keuangan gitu. Dan Anda sudah nge-YouTube berapa lama? Nah ini sih lumayan banyak sih pertanyaan kayak gini ya. Sebelum Q&A ini mulai pun udah banyak gitu pertanyaan kayak gini. Gue udah nge-YouTube selama 4 tahun ya, kayaknya jalan 5 deh, jalan 5 tahun. Ya gue udah nge-YouTube dari tahun 2017
Ya, makanya itu kan inspirate gue itu kan kayak hidup berlegend gitu. Ya karena gue YouTube dari tahun 2017 gitu ya. Dan subscriber gue kagak naik-naik. Pembawaan kagak bagus-bagus. Terus konten kagak improve, malah semakin downgrade. Gitu intinya begitu ya. Gue udah 4 tahun gitu di YouTube. Next itu ada Zero Kenji. Waduh, mantap nih Zero Kenji. Pertanyaannya borongan ya. Pertanyaannya borongan nih. Nice. Live jumper aja. Untuk live itu nanti kan gue udah bilang internet gue lagi meninggal, cuy. Ya, dan gue gak ada rencana mau upgrade internet, soalnya kan seperti gue bilang, gue gak bisa berharap dari uang saweran kalian gitu, karena saweran kalian tuh bentuknya nggak per bulan gitu, nggak netap gitu ya. Jadi itu live mungkin akan dibuka bulan depan ya, sampai internet gue balik lagi gitu ya intinya ya. Dan untuk jadwal pantengin terus IG gue di postingan gue, atau bagi kalian yang malas scroll IG gue, tulis aja di papan search gitu #Ryujinfo, karena semua info ada di situ ya, jadwal live stream untuk bulan ke depan gitu ya. Jadi stay tune terus ya Zero Kenji, biar nggak ketinggalan live seru dari gue. Asik, gue berani loh ngeklaim bahwa live gue ini seru. Asik. Next, terus dia tanya name TikTok. Gue gak punya TikTok cuy. Next itu ada dari Arin Chan. Alright, apa nih? Oke. Ada rencana lain main, ini mungkin main ya. Ada rencana main game horor kah yang bener-bener serem katanya. Kalau untuk rencana, gue pengen rencana main game Fatal Frame 2 Crimson Butterfly ya. Itu game yang bener-bener serem terseru ya. Serem dan seru gitu jadi satu gitu loh. Kan gue juga penggemar game horor gitu. Cuman gue gak demen gitu kalau game horor itu gak bisa nyerang gitu ya. Terus kalau modal jump scare doang, males bet anjay. Gue juga bisa bikin game horor yang isinya jump scare doang gitu ya. Tapi apabila gue main Crimson Butterfly, itu jump scare-nya dapat pertama gitu ya. Terus ceritanya menarik ya. Soalnya kan kayak kultur Jepang gitu. Fatal Frame 2 ini ya, ngambil settingnya. Terus kita bisa nyerang gitu pakai kamera, cuy. Kita bisa nyerang pakai kamera, dan inilah cikal bakal game Dread Out gitu. Jadi tuh gue rencana main game Crimson Butterfly Fatal Frame 2 gitu. Terus next kita ada Jeremy Fritz Buang. Wah, ini pakai buang nih, mantap nih. Gue lagi cari nih pakai V nih, gak ada yang pakai V seumur umur nih ya. Buang, jadi VTuber enak gak? Ya, gue bisa bilang secara subjektif ya. Next, itu ada dari Hage Kitsu. Wah, Kitsu Mari-chan. Nice, kamu tanya ya. Ada niatan cover lagu Homo gak sih ini tulisannya? Tidak bang. Gue udah denger lagunya cuy ya. Gue udah denger ya lagunya muncul di beranda gue. Gue udah denger terus ya. No offense ya. Kayaknya gak ada deh. Soalnya bukan genre gue aja gitu lagunya ya. Jadi begitu ya. Intinya kalau untuk bahas musik, ntar bagi kalian yang request ya, banyak yang request mungkin gue bisa bikin gitu satu video khusus bahas musik gitu ya, entah itu dari genre gue, musik yang gue demen gitu kayak gimana gitu tipenya gitu ya. Terus kenapa gue gak terlalu demen sama lagu King, kayak lagu-lagu Kanaria kayak King, terus kayak NP Baby. Mungkin kalian bisa tulis di komentar apakah gue perlu bahas ini gitu ya. Ntar gue bahas deh kalau ya. Intinya kalau ada niatan atau enggak, kayaknya enggak deh. Gue main ya gitu Mari-chan. Next itu dari Gary Wilbert ya. Mas Ger, Pak Bos ya. Umur 600 tahun tapi masih jomblo. Kenapa tuh? Gak laku-laku kah boh brengsek. Anda bos brengsek ya. Dan ya jadi ini sekalian umur reveal juga ya. Wah, ini si Pak Bos ini nge-reveal umur saya ya. Jadi ini sekalian umur reveal ya, bahwa umur gue ini adalah 600 tahun ya. Nah itu gue kelahiran tahun 1421 gitu ya. Jadi umur gue 600 tahun. Dan umur itu gue berani bertanggungjawabkan, itu bukan umur asal yang dimana gue asal nyetak aja gitu di kartu keluarga. Di KTP gue gitu, gue asal nyetak kayak umur berapa 600 tahun gitu. Kagak cuy, kagak. Gue berani mempertanggungjawabkan umur gue ya. Tapi ini gak mau bahas umur. Ini kenapa masih jomblo? Tapi gak laku-laku kah katanya. Bukan gak laku Mas Ger ya. Bukan gak laku. Ya sih kayaknya gak laku bener sih. tapi ini ya gila, gue mencari pembelaan anjay. Ini gue ada pembelaan coy, gue ada pembelaan loh. Gue lagi gak dapet aja gitu yang pas gitu dengan tipe gue kan. Oh my god. Next, kata Rapi Putra 03 underscore ya, lupa underscore-nya anjay. Kapan kenal YouTube dan mau nge-YouTube? Kapan kenal YouTube? Kenal YouTube itu dari tahun 2007 ya kalau gak salah, 2007-an. Gak sih, 2007, 2008, 2009 gitu. 2010 ya? Ininya zaman-zaman Norman Kamaru itu viral gitu. Gua kenal YouTube gitu. Gila nih anak-anak muda zaman sekarang tahu Norman Kamaru gak sih? Anjir. Itu the bapak of lip sync loh anjir.
Jadi zaman Norman Kamaru gue kenal YouTube, terus ya kalau yang ngedalamin YouTube itu tahun 2014, 15, 16 lah gitu. Zaman YouTube Rewind kan seperti gue bilang gitu, zaman YouTube Rewind gitu. Itu gue ngedalamin YouTube, gue belajar algoritma, gue belajar analitikal gitu di situ juga semua gitu. Jadi begitu ya. Next itu pada pertanyaan dari V_Delacroix. Asik, akhirnya gue bisa nyebut nama V-Chan dengan benar. Pertanyaan adalah, apa ketakutan terbesarmu? Oh my god, this is so deep man. Oke, apa ketakutan terbesar? Pertama itu gue kehilangan orang-orang penting ya kan di sekitar gue kehilangan teman-teman gue. Itu sih gue paling takut banget gitu, kayak oh my god, kayak feel gue tuh pasti hilang gitu, kayak wow gitu. Dan juga tentu saja kehilangan uang cuy. Haha, siapa yang tidak takut kehilangan uang di dunia ini? Asik kan. Oke, ini habis udah pertanyaan dari Instastory ya, dari Instastory. Oh my god, pertanyaannya lumayan banyak ya. Enggak sih, enggak banyak pertanyaannya ya. Yang banyak itu jawaban saya. Dan in the next episode mungkin gue akan bikin part 2 ya. Untuk Q&A ini. Oh my god, sumpah. Keren, kalian keren loh, kalian keren karena kalian bertanya pertanyaan yang lumayan menurut gua bikin gua terhibur gitu ya, ngejawabinnya gitu. Dan ini udah 34 menit cuy, sumpah dah. Jadi bagi kalian yang pengen request part 2 silahkan request kayak apa? Bang part 2 bang, atau pengen request yang gua bahas musik itu silahkan tulis komen kayak bang bahas musik bang, kayak intinya apapun. Tulis komentar ya. Tapi apabila kalian ingin cepat part 2 nya makanya subscribe cuy, subscribe ya. Apabila mungkin ini Kamis kan ya. Berarti uploadnya mungkin bisa hari Senin gitu ya. Ya kemungkinan sih hari Senin ya. Tapi bila kalian pengen cepat subscribe cuy, karena apabila sebelum Senin 400 subscriber udah memenuhi, Q&A nya langsung upload part 2. Asik ya kan. Oh my god, please bantu gue cuy, subscribe sumpah dah. Oke guys, jika kalian suka jangan lupa like, comment, subscribe-nya. Dan bagi kalian yang berdonasi silahkan to the link in the description box below, down below I mean ya. Yo guys, jangan lupa share ke teman-teman kalian ya. Like, share, subscribe. Okay, see you in the next video and Johnny!